Injil Lukas pasal 4, pasal 24 ayat 44 sampai 53 demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat, Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari semua hari raya Kristenan, hari raya gereja yang kita rayakan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, menurut saya itu adalah salah satu hari raya yang agak kurang diperhatikan, agak kurang mendapat perlakuan istimewa. Mengapa demikian? Kalau kita bandingkan contohnya dari segi persiapan, dari segi persiapan misalnya, beda kalau Natal kita persiapan bisa berbulan-bulan sebelumnya, betul? Paskah juga demikian, Pentakosta juga demikian. Tanya aja ketua panitia Raya Paskah, lebih ribet mempersiapkan perayaan Paskah, Pentakosta atau kenaikan salat? Yang paling ribet Paskah ya. Yang paling enggak banyak persiapan ya ini. Ya betul ya. Kondisi musik gitu. Untuk Paskah latihan berapa hari sebelumnya? Beberapa minggu sebelumnya, betul? Untuk Pentakosta masih minggu depannya lagi, tanggal 8 Juni nanti, udah dari minggu lalu sudah latihan, betul? Untuk hari ini latihannya kapan? Pada Senin baru latihan ya. Nah dari itu saja kita bisa memperhatikan bagaimana kok hari kenaikan Tuhan Yesus itu persiapannya nggak seheboh hari raya yang lain. Mungkin karena kita banyak yang menganggap peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga itu hanya sebuah selipan, betul ya. Kalau hari Natal kita tahu itu hari yang penting karena di hari itulah kita merayakan Allah yang hadir di dalam peristiwa Paskah. Kita sebut itu sebagai puncaknya perayaan Kristen karena di hari itulah kita mengalami kemenangan, kebangkitan Yesus Kristus. Kalau dalam hari Pentakosta, kita melihat ini peristiwa penting karena Roh Kudus hadir bagi umat. Kalau kenaikan Yesus ke surga kayak cuma cerita-cerita yang nggak terlalu dianggap penting. Banyak orang berpikir seperti itu, saya menduga. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur setidaknya untuk GKI Rengas Dengklok ya nggak sepi-sepi amat lah. Berarti masih banyak umat yang menganggap hari ini adalah hari yang penting untuk kita maknai bersama. Lalu pertanyaannya, apa pentingnya kita memaknai
24 itu menarik kan dalam bacaan ini. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di hari itulah Tuhan Yesus kemudian membukakan pikiran kamu untuk bisa memahami seluruh isi kitab suci. Pada saat itu mereka, para murid Kristen bukan sebagai itu. Kalau punya KTP, muridnya Yesus itu di KTP-nya Kristen bukan? Enggak, mereka KTP-nya Yahudi. Yesus sendiri KTP-nya Yahudi. Nah, jadi kitab suci yang dimaksud itu bukan kitab suci Alkitab yang kita pakai sekarang, tetapi kitab sucinya orang Yahudi. Ya, kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, awalnya sebelum peristiwa kenaikan Yesus di surga, mereka memahami isi kitab suci, tetapi dalam pemahaman orang Yahudi, ajaran agama Yahudi. Mereka memahami secara ajaran agama Yahudi. Tapi kemudian setelah mereka bersama-sama dengan Yesus, ikut Yesus, menerima pengajaran dari Yesus, mereka mulai memahami apa sih makna isi kitab suci dalam perjanjian lama atau kitab sucinya orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, para murid mulai memahami atau melihat saat mereka bersama Yesus, mereka melihat kitab suci itu dalam perspektif yang baru, dalam perspektif Kristus. Tapi apakah mereka sudah paham betul? Belum. Buktinya apa? Buktinya dalam peristiwa, terutama peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, nampak sekali bagaimana para murid tidak benar-benar paham, tidak 100% paham apa yang Yesus maksudkan, karena mereka sangat dipengaruhi dengan cara berpikir orang yang nggak mungkin Tuhan mati, Mesias kok mati. Makanya mereka ketakutan bahwa guru mereka, Tuhan mereka mati misalnya. Mereka ketakutan. Ini sudah sering kita bahas ya, waktu peristiwa Jumat Agung, terus ada masa-masa Paskah. Kita lihat bahwa setelah Yesus bangkit, mereka nggak langsung paham. Mereka tetap ketakutan dan mereka lama untuk bisa benar-benar paham kenapa Yesus mati dan kenapa Yesus bangkit. Baru setelah 40 hari sejak kebangkitan Yesus, para murid baru paham. Ini maksud pengajaran Yesus selama ini, yaitu ketika Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka sebelum Dia naik ke surga. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus membukakan pikiran para murid agar mereka paham betul apa sih sebenarnya maksud dari karya Allah yang sudah diceritakan sejak zaman perjanjian lama, yang dijelaskan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi dan Mazmur. Apa sih arti karya Allah itu? Nah, banyak orang yang kemudian salah berpikir, oh berarti sudah dibukakan Yesus naik surga, kemudian berarti sudah selesai karya Allah itu. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam bacaan pertama kita dalam Kisah Rasul, kita bisa lihat bagaimana para murid itu walaupun sudah dibukakan cara berpikirnya, tapi ternyata mereka masih salah paham. Oh berarti sudah selesai. Oh ternyata karya Allah itu tujuannya, intinya adalah untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Oh sudah selesai dong berarti ini karya Allah. Makanya mereka bertanya, kalau kita lihat di ayat-ayat ke-6, Kisah Para Rasul ayat ke-6, para murid tanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa itu maksud? Memulihkan kerajaan bagi Israel itu Bapak Ibu Saudara adalah nubuatan para nabi. Nubuatan para nabi yang menyatakan bahwa pada suatu saat, pada waktunya nanti, kalau istilahnya orang yang begitu Yom Yahweh, harinya Tuhan, kerajaan Israel yang tadinya berjaya terus hancur
bahwa ini setelah mereka dibukakan pikirannya, berarti ini puncaknya. Berarti saat ini karya Mesias itu genap sudah. Mereka berpikir seperti itu. Tapi ternyata tidak, bukan hari kenaikan itulah penggenapan janji Allah itu terjadi. Bukan hari itulah Yom Yahweh atau hari Tuhan itu terjadi. Terus apa dong? Gitu ya. Buat apa dibukakan pemikiran para murid kalau mereka masih salah paham juga? Jadi Bapak Ibu Saudara, kesalahan para murid adalah satu. Kalau menurut saya, mereka terlalu terburu-buru membuat sebuah kesimpulan. Mereka masih tidak paham juga ketika mereka sudah dibukakan pikirannya tentang karya Allah di tengah dunia. Mereka tidak langsung paham bahwa karya Allah itu, kalau kita ibaratkan itu mirip puzzle. Puzzle itu terdiri dari banyak kepingan. Itu ada yang pernah main puzzle, bikin puzzle, menyusun puzzle, terdiri dari banyak kepingan, betul? Dan kepingan itu kalau kita cuma lihat satu doang, indah nggak? Nggak ada indah-indahnya, Bapak Ibu Saudara. Ada mungkin bagian tertentu yang cuma hitam doang, ada yang cuma merah doang, ada yang cuma garis-garis nggak jelas kan gitu ya. Nah, karya Allah itu seperti kepingan puzzle yang belum selesai. Tapi para murid terlalu tidak sabar sehingga mengira bahwa ini saatnya sudah selesai. Sekarang juga Tuhan kerjakanlah, pulihkanlah Israel bagi umat. Dan mereka masih melihat bahwa ini karyanya Allah, berarti Allah yang harus bekerja, Tuhan Yesus yang harus bekerja. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus justru ternyata menunjukkan bahwa Allah tidak mau bekerja sendiri. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa karya Yesus di tengah dunia dalam inkarnasinya sebagai manusia telah selesai, betul. Tapi karya Allah belum selesai. Mengapa demikian? Karena dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Yesus mendelegasikan karya Allah itu kepada umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau misalnya permintaan para murid di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 itu dipenuhi saat itu juga. Berarti saat itulah terjadi akhir zaman. Kita ada nggak? Belum ada kita. Itu 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak sempat boro-boro mengenal Yesus. Lahir aja kita belum sempat. Kan gitu ya. Nah, jadi dengan dengan peristiwa naiknya Yesus ke surga, maka terjadilah peralihan yang tadinya Allah sendiri yang berkarya dalam masa perjanjian lama. Kemudian Allah sendiri juga berkarya melalui inkarnasinya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus naik surga, Allah sendiri berkarya melalui Roh Kudus yang menggerakkan para murid dan umatnya sampai detik ini untuk terus melanjutkan karyanya di tengah dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahasa ribetnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah peristiwa yang menjembatani kontinuitas keberlanjutan karya Allah di tengah dunia. Dan intinya berarti di tangan kita karya Allah itu berlanjut atau tidak. Di tangan gereja berarti orang-orang, bukan soal lembaga. Di tangan gereja lah karya Allah itu berlanjut atau tidak.
kepada kita manusia untuk melanjutkan karya Allah. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, males melanjutkan sesuatu yang bukan dia mulai. Contohnya, kalau misalnya ada kontestasi pemimpin daerah begitu ya misalnya, atau pemimpin negara, pemilu atau pilkada. Kan biasanya yang bilang lanjutkan itu siapa? Petahana yang tadinya memang sudah menjabat. Lanjutkan. Apa yang perlu dilanjutkan? Programnya dia kan gitu. Kalau misalnya orang baru nih yang tadinya tidak menjabat bakal bilang lanjutkan enggak? Misalnya contohnya bupati yang sekarang itu tadinya tidak menjabat sebagai bupati, baru mencalonkan diri kemarin. Mungkin nggak dia namanya lanjutkan program bupati sebelumnya yang bagus. Nggak mungkin. Dia maunya melanjutkan program yang dia mulai sendiri, biasanya kan gitu. Nah, ini yang bikin banyak proyek di Indonesia di Bapak Ibu Saudara jadi mangkrak. Ya kan? Oh ya, saya nggak tahu. Itu kan bukan program saya. Oh, ketika ditanya itu program yang sama sekarang nggak dilanjutkan. Ya nggak tahu, bukan program saya. Saya nggak utik-utik. Saya mau jalanin program yang baru. Ulang lagi yang baru. Akhirnya apa yang sudah dimulai tidak sampai selesai. Padahal pas memulai membutuhkan sumber daya, tidak butuh sumber daya. Ketika tidak selesai sumber dayanya menjadi sia-sia, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu seperti Pertamina, kita mulai dari nol lagi ya. Mulai dari nol ya. Karena penuhnya, karena terus ulang lagi. Udah maju, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Nggak selesai. Karena tidak mau melanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas kita saat ini untuk melanjutkan karya Allah. Allah sudah memulai karyanya semenjak Dia menciptakan dunia ini. Kemudian Dia meneruskan karyanya melalui diri Tuhan kita Yesus Kristus. Karya Kristus itu belum selesai. Ya, Dia telah naik ke surga, betul. Tapi dengan Dia naik ke surga, kita jadi punya pengharapan akan masa depan kita menjadi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kan itu yang kita ucapkan dalam pengakuan Rasul ya, betul. Tuhan Yesus telah naik ke surga dan kita akan menantikan. Kita percaya bahwa dari sana akan datang, dari surga Yesus akan datang kembali. Nah, sambil menunggu kedatangan Yesus, pertanyaannya kan itu, mau tidur, mau marah-marah, atau mau melanjutkan karya, sehingga kemudian ketika Yesus datang, maka karya Allah itu sungguh-sungguh menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema kita membuat utuh dan jelas. Kita dalam peristiwa kenaikan Yesus diberikan pemahaman agar kita menjadi utuh dan jelas bahwa ya berarti tugasku saat ini bukan sekadar menyembah Tuhan saja. Ya, kita menyembah Tuhan betul, kita memuliakan Tuhan betul, tapi ada tugas yang harus juga kita lakukan, yaitu apa? Melanjutkan karya di tengah dunia ini. Bagaimana melanjutkan karya Allah di tengah dunia ini? Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita lakukan sebagai gereja. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Saya, Bapak Ibu Saudara, di BPMSW, pada Pekerja Majelis Sinode Wilayah, itu salah satu tugas yang bikin saya pusing saat ini adalah mengatur atau mengorkestrasi, bahasa istilah mereka, orkestrasi mengatur program kemitraan gereja-gereja. Jadi GKI SV Jabar itu bekerja sama dengan berbagai sinode untuk melakukan program pelayanan. Dan yang paling krusial, nyari sumber dana.
Yang paling pusing nyari sumber dana. Ada gereja di Sumatera Utara namanya GKI Sumatera Utara, GKI Sumut. Mereka punya program pemberdayaan kebudayaan butuh anggaran 271 juta. Di Seko butuh pembangunan asrama, satu asrama 430 jutaan. Asrama putri, asrama putra dulu. Di sinode lain wah sampai miliar-miliar. Itu kerjaan kami di sekarang di BPNSP, cari orang-orang yang mau terlibat dalam berbagai program ini. Kenapa GKISW Jabar melakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Simpel, karena GKISW Jabar sadar tugasnya, tugas kita di dunia adalah melanjutkan karya Allah, melanjutkan karya Allah. Supaya apa? Supaya ada banyak orang yang bisa semakin merasakan kasih Allah yang nyata dalam hidup. Maka tugas kita, mungkin kita nggak bisa sampai jauh kemana-mana, tapi yang bisa kita lakukan di tempat kita sederhana saja. Apa yang kita mampu kita lakukan dalam hidup. Aku sebagai seorang guru, aku sebagai seorang pedagang, aku sebagai seorang anak sekolah, anak kuliah, sebagai seorang ibu rumah tangga, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang di sekitar? Itu yang harusnya kita pikirkan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini saya dapatkan dari Christian Hati Pamungkas, masih ingat dulu pernah bangkol di sini. Saya belajar dari dia punya prinsip ini. Dalam satu hari harus ada satu karya Allah yang saya katakan dalam hidup saya. Setiap hari minimal satu hal aja. Dia bilang begitu. Dan menurut saya itu hal yang baik sekali untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bangun pagi apa yang dipikirin tadi pagi Pak Jeput bangun pagi? Begitu bangun apa yang dipikirin? Sarapan apa pagi ini sebelum ke gereja dipikirkan. Oh, oke. Ini sarapan apa mau ke gereja gitu ya. Bu Mas apa yang dipikirkan tadi pagi? Bangun tidur, baru bangun apa yang dipikirkan apa? Kasih makan boy. Pada ini apa yang tadi pagi dipikirkan pertama bangun pagi? Langsung mikirin soal pola yang indah. Coba bayangkan kalau kita bangun pagi terus ada utang yang harus dibayar, ada cicilan yang harus ditagih, atau begitu buka mata ingat utang. Ini kemarin ada orang yang melakukan hal menyebalkan. Kira-kira harinya bakal saja enggak? Enggak bakal, Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi bangun tidur yang dipikirin hal negatif. Sepanjang hari hidupnya pasti negatif. Percaya saja. Itu iklan itu betul. Apa? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Kesan pertama itu penting karena akan mempengaruhi sepanjang hari kita. Kalau kesan pertama bangun pagi udah negatif, ya udah negatif untuk seharian. Percaya. Tapi kalau pagi-pagi bangun terus, wah, kebaikan apa yang bisa saya lakukan hari ini ya? Kayak kode ini, bisakah saya melayani hari ini? Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari yang kita cari adalah kebaikan Tuhan yang bisa kita lakukan hari ini. Minimal satu kebaikan yang kita nyatakan dalam hidup kita. Maka hidup kita pasti akan menjadi lebih indah. Kalau pagi-pagi mikirin bunga mata, aduh, ini kemarin saya masih ingat nih brengsek nih orang belum bayar utang nih. Si ini nih kemarin ngomong sembarangan, wah sepanjang hari masih kulit-kulitan. Buka mata bangun pagi, aduh saya ada beban nih. Apa yang saya harus kerjakan hari ini? Yang dipikirin hal negatif. Coba buka mata, awali hari dengan pertanyaan, kebaikan apa yang bisa saya lakukan hari ini? Maka percayalah hidup saudara akan menjadi lebih
indah karena saudara sudah menyediakan diri pada saat itu untuk dipakai oleh Tuhan. Jadikanlah doa pagi kita bukan sekadar Tuhan berkati hari ini, berikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mulailah dengan doa pagi kita dengan Tuhan jadikan aku hari ini